bumi itu sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan semua orang gitu, tapi nggak bisa memenuhi keserakahan setiap orang. Jadi buku ini saya kira cocok banget sama kalimatnya Gandhi yang itu, makanya langsung ingatnya ke situ. Panelis yang ketiga, betul-betul ini Mas Jalal. Biasanya Mas Jalal jam 4 belum nongol ya Mas Jalal. Saat ini Mas Jalal sudah on cam. Terima kasih Mas Jalal. Kali ini Mas Jalal selaku Chairperson of Advisory Board di Social Investment Indonesia akan kembali bersama kita untuk melakukan resensi buku. Buku apa yang kali ini akan dibawakan oleh Mas Jalal? Agar Satu Bumi Cukup Untuk Semua Makhluk. Ini apresiasi atas buku Earth for All, A Survival Guide for Humanity, karya Dixon Dickleff dan kawan-kawan di tahun 2022. Apa isi bukunya? Saya akan langsung menyerahkan kepada Mas Jalal karena beliau yang sudah berhasil mereview buku-buku tebal ini. Sebelum sampai ke sana, seperti biasa, Mas Jalal sebenarnya udah nggak perlu diperkenalkan lagi karena semua orang udah paham nih ya, tapi tetap nampang wajahnya ini kayaknya kacamata sama kaosnya sama nih sama di foto. Jangan-jangan foto barusan gitu ya. Mas Jalal ini kacamatanya lain itu kacamata yang satu lagi. Itu kacamata yang kena sorot matahari, jadi warnanya berubah ya. Baik, Mas Jalal ini mendirikan ES Plus CSR Indonesia, kemudian saat ini menjadi Dewan Penasihat Social Investment Indonesia. Beliau juga selaku Ketua Dewan Pakar Social Value Indonesia, anggota Dewan Institute for Certified Sustainability Practitioner ICSP, kemudian juga selaku pendiri sekaligus leader di Tamrin School of Climate Change and Sustainability, anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau dan Mitra Strategis CCPHI Partnership for Sustainable Community. Kalau sekolahnya di mana, banyak banget ya kalau harus dibicarakan. Pokoknya yang pasti beliau banyak senang banget belajar, senang banget sekolah. Yang pastinya kalau baca buku kayaknya 200 halaman pun bisa dilahap dalam waktu beberapa jam. Saya belum selesai nonton seri satu season Netflix, beliau sudah berhasil membongkar satu buku yang tebalnya luar biasa gitu ya. Silakan Mas Jalal 20 menit untuk bisa mereview buku yang luar biasa mengenai Planet for All ini ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Udah kelihatan belum? Sudah muncul. Oke, makasih atas ini undangannya lagi teman-teman, ketemu lagi sore ini. Saya mau ngomongin sebuah buku, judulnya udah kelihatan itu, Bu. Tapi sebelum sampai ke bukunya, saya beneran ingat satu kalimatnya Mahatma Gandhi kayak gitu ya. Kalau begitu baca buku ini judulnya kayak gitu, saya langsung ingat kalimatnya Gandhi, bumi itu sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan semua orang gitu, tapi nggak bisa memenuhi keserakahan setiap orang. Jadi buku ini saya kira cocok banget sama kalimatnya Gandhi yang itu, makanya langsung ingatnya ke situ. Bukunya ini kalau Peggy bilang 200 halaman habis cepat, buku ini kurang dari 200 halaman. 197 tambah 10 lah itu yang ini yang di depannya. Buku ini tahun lalu keluarnya bulan September. Dan ngomong-ngomong teman-teman, buku ini tadinya sih tidak bisa diakses kayak gitu. Bahan-bahan lainnya bisa diakses gitu lewat earthforall.live itu ya. Tapi bulan Maret tahun ini bukunya dibebasin, dan kalau mau teman-teman klik yang researchgate.net itu langsung bisa download. Tapi itu tanpa sampul depan. Yang sudah pakai sampul depan nanti teman-teman SI akan bagikan saja lewat sini. Ini para penulisnya, Sandrine Dickleff ini saya kenal di Cambridge. Dia ini dia salah satu peneliti awal CISL, Cambridge Institute for Sustainability Leadership kayak gitu. Owen Gaffney ini tahun lalu juga nulis buku ngetop banget bareng Johan Rockström itu yang bawah sebelah kanan. Jayati Ghosh ini ekonom terkenal banget dari India. Jürgen Randers ini adalah
apa ya, orang di Club of Rome, ini salah satu pendirinya. Jadi dari pertama dia ada, dan Per Espen Stoknes ini juga orang ngetop banget. Ada 6 orang terkenal semuanya nulis satu buku, jadinya kayak apa? Nah, itu pertanyaan saya waktu buku ini diumumkan sama Club of Rome. Dan cara ngelihat bukunya, pertama-tama adalah bahwa buku ini kelanjutan dari The Limits to Growth. Buku tahun 72 yang ngasih tahu kurang lebih begini. Ada 12 skenario, tapi skenario yang paling mungkin adalah 100 tahun setelah tahun 72, berarti tahun 2070-an, kita itu peradaban akan runtuh gara-gara kebanyakan polusi. Nah, tahun itu bikin rusuh di antara para ilmuwan kayak gitu, tapi sebagian besar orang nggak percaya lah kayak gitu, atau nggak peduli. 20 tahun kemudian Beyond the Limits keluar, 30 tahun kemudian ada Limits to Growth, yang edisi 30 tahun kemudian, edisi 40 tahun si Jürgen Ronders nulis 2005 buku yang judulnya 2052, bayangin 30 tahun ke depan kayak gitu. Kemudian ada di ulang tahun ke-50 3 buku sekaligus, Limits and Beyond lagi ada di tangan saya. Kemudian Gaya Harrington itu bikin buku soal pemodelan, pemodelan Limits to Growth, dia tinjau ulang dan ternyata masih berlaku kayak gitu. Dan kemudian ada Earth for All yang hari ini kita bicarakan. Earth for All sendiri bukan cuma buku sebetulnya, itu ada websitenya, teman-teman klik bisa dapat macam-macam. Kemudian bukunya sendiri udah diluncurin berkali-kali acaranya, para dewa bicara soal buku ini. Kadang-kadang bukan yang nulis juga kayak gitu, kayak yang di atas itu bukan ini bukan penulisnya, tapi orang yang ada di Club of Rome, di CISL, Dixon Deckleff balik lagi dan meluncurkan itu bulan Maret yang lalu ya. Kalau mau lihat komentar positifnya, sabrek-abrek kayak gitu. John Elkington, orang yang paling dihormati di dalam bisnis keberlanjutan, bisnis berkelanjutan, itu bicara. Ban Ki-moon begitu, Bill McKibben dengan nada menyesal, seandainya tahun 72 dulu kita dengerin bener Limits to Growth, kita nggak akan kayak gini situasinya. Thomas Piketty bilang begitu juga. Ini soal pemerataan, ini bukan lagi pertumbuhan utamanya. Kemudian Kate Raworth yang bikin Donut Economics, dan Matthijs Wagernagel itu adalah orang yang terkenal dengan Global Footprint Network ya, Ecological Footprint, itu dia yang menciptakan. Ada 9 bab, nggak pakai pendahuluan, nggak pakai bab ibu, di depan langsung 5 extraordinary turnarounds. Kemudian bab 9 itu call to action. Isinya apaan? Sebelum sampai isinya, ada 12 pesan kunci yang ditaruh di depan buku itu ya. Satu, kalau bumi itu apakah cukup buat kita semua? Wah, bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua gitu, sistem ekonomi sekarang ya itu de-establishing kan kayak gitu, memang rusak kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ini soal social tensions ya, itu menguat terus kan kayak gitu. Kemudian current path kita itu bikin bencana karena akan naik lebih dari 2,5 derajat Celcius, tepatnya naik 2,7 nanti di tahun 2100. Kemudian kalau kita bekerja keras, bekerja cepat kayak gitu, itu akan semakin baik hasilnya, dan bagaimanapun transformasinya akan disruptif. Pesan ke-7, kita tahu semua hal apa yang harus dilakukan, dan kita tahu pesan ke-8,
bisa kok kita ini kita bayar itu cuma 2-4% GDP yang dibutuhkan itu untuk untuk bisa menyelamatkan kita semua dari bencana yang akan kita hadapi. Nah, kemudian ini active governance kayak gitu harus terjadi gitu, karena bagaimanapun ada banyak kebijakan publik yang harus dibuat dan ditegakkan. Kalau kita mau selamat, ada 15 tuh, nanti saya tunjukin di belakang. Kemudian overconsumption, ini jarang banget yang mau bilang terus terang bahwa yang bikin masalah adalah negara-negara maju yang konsumsinya berlebihan. Kemudian redistribusi kekayaan itu nggak bisa ditawar lagi, dan yang ini terakhir political support buat economic transformation itu juga sebuah keharusan. Itu 12 yang ada di depan. Bab satunya itu langsung bicara soal sejarah dan masa depan kesejahteraan manusia. Kalau mau lihat sejarah itu yang kiri atas yang hitam itu datanya menunjukkan begitu. Tetapi kita punya pilihan nanti gitu, kita itu mau business as usual 2, atau kemudian komprehensif teknologi atau maupun stabilized world. Nah, itu akan ada 4. Jadi dari 12 ini model awal, sekarang ada 4. Nah, kalau kita mau human welfare itu yang terbaik, ada 5 hal yang mesti diberesin. Poverty, inequality, empowerment, food, dan energy. Itu 5 PR kita yang paling gede, dan satu demi satu itu ditulisin ininya apa yang perlu dilakukan untuk poverty, untuk inequality, untuk empowerment, untuk food, dan untuk energy. Dan itu sebetulnya saling terkait seperti gambar di kiri bawah. Kita ini sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Ada 2 skenario. Kita sendiri yang milih karena ini antroposen ya. Kita itu mau terlambat atau mau bikin loncatan besar. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan langsung kelihatan tuh bedanya. Social tension kayak gitu. Kita mau mau turun sejak kapan, atau mau naik terus dulu kayak gitu baru turun. Inequality bisa segera kita turunkan atau kita biarkan cenderung naik terus kayak gitu. Kemudian kemiskinan mau turun secepat apa, itu bisa kita atur sebetulnya ya. Dan bagaimana cara menghapus kemiskinan, ya caranya udah detail banget diberikan di sini. Tapi yang jelas financial systems, trade agreements, kemudian technology sharing mechanism itu yang harus dinegosiasikan ulang dan dibuat. Kalau enggak, kita akan kelamaan tuh nurunin kemiskinan. Gimana caranya mengurangi kesenjangan? Itu sama, detailnya juga jelas banget. Kita bisa nurunin kesenjangan mulai tahun 2020 lewat dikit kayak gitu, 2022, 2023, terus kita turunkan terus, kita bisa kayak gitu. Atau ya masih ada peluang naik kalau kita biarkan kayak gitu. Dan bagaimana caranya di sini dinyatakan ya effective governance pasti harus dibutuhkan kayak gitu, karena yang bisa ngurangin kesenjangan sebetulnya ada banyak PR di kebijakan publik. Kemudian promosi keadilan gender, ini hal yang esensial juga kayak gitu, karena kalau kita naikkan pendidikan buat perempuan, kita tahu gitu bahwa perempuan itu akan punya pendapatan dan kesejahteraan yang meningkat dalam jangka panjang. Pendapatan nasional juga akan membaik, kemudian kematian bayi kayak gitu itu turun, kematian ketika melahirkan juga turun, dan mereka cenderung untuk punya anak tidak di usia yang muda. Jadi ini hal yang baik sekali kalau kita mau ngasih pendidikan lebih baik ke kelompok-kelompok perempuan dan yang akan menghasilkan gender equity. Perbaikan sistem pertanian dan pangan itu juga PR yang gede banget.
kita bisa lihat tuh yang apa kalau giant leap kita tahu agricultural cropland butuh apa namanya lahannya itu bisa kita tahan, tapi kalau enggak itu akan tetap naik, dan yang bisa banget kita selesaikan dalam waktu dekat itu sebetulnya adalah penggunaan pupuk ini terutama pupuk chemical ya. Itu bisa diturunin dalam waktu cepat lewat dua hal kayak gitu. Dan ini Bang Onte mungkin bisa bicara banyak banget soal ini, karena yang namanya regenerative agriculture termasuk regenerative forestry itu adalah kuncinya, selain yang namanya sustainable intensification buat pertanian. Jadi regenerative agriculture dan sustainable intensification itu yang jadi kunci. Di bab ke-7 ini energi terbarukan sama dekarbonisasi. Ini pilihan juga kayak gitu. Kalau mau giant leap dari tahun 2020 kita harus naik beneran tinggi kayak gitu. Jelas sekarang trennya naik, tapi kalau kita kita tidak menseriusi, maka kenaikannya teman-teman bisa lihat kayak gitu ya, itu tidak begitu curam, dan konsekuensinya itu juga soal emisi. Kalau kita bisa naikin renewable energy cepat sekali dengan berbagai cara yang ditaruh di buku ini, kita akan lihat yang namanya CO2 itu akan turun drastis. Sementara kalau ini kenaikan renewable energinya perlahan, itu turunnya emisi juga perlahan. Bab yang ke-8 menjelang terakhir itu adalah bab soal ekonomi. Dan ekonomi di sini dinyatakan itu adalah ide besarnya itu adalah benar-benar menaruh sumber daya finansial itu buat masyarakat ya. Jadi alih-alih buat perusahaan gede seperti yang sekarang, maka pemerintah itu perlu meningkatkan investasi di masyarakat. Lembaga jasa keuangan perlu berinvestasi lebih besar lagi di masyarakat. Perusahaan itu juga perlu berinvestasi di masyarakat. Dan ada hal yang sangat menarik di situ, bahwa perusahaan yang mau berinvestasi di Citizen Fund itu adalah perusahaan yang perlu melakukan bisnisnya dengan cara yang regeneratif. Teman-teman bisa lihat di situ, restoring soils, lands, forests, and ocean ecosystems kayak gitu. Kemudian top wealth holders kayak gitu, orang-orang super tajir itu juga perlu masukin duit ke Citizen Fund, sehingga kemudian masyarakat itu bisa mendapatkan sumber daya finansial yang jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang kita lihat. Dan ini bab terakhir itu soal 15 rekomendasi kebijakan Earth for All, soal poverty, inequality, gender equity, food, dan energy, yang lagi-lagi itu tidak ada hal yang baru sebetulnya. Tetapi yang kemudian sangat ditekankan adalah berani nggak kita mendesakkan agenda ini kepada pemerintahan siapapun. Dan ini waktunya adalah di dekade sekarang. Jadi kalau di Indonesia tahun depan akan ada pemilu, sebetulnya 15 policy recommendations ini adalah yang bisa kita omongin gitu ke partai, yang kita bisa omongin ke capres segala macam kayak gitu. Hanya dengan ini kita bisa selamat kayak gitu. Ada 7 komentar saya. Buku ini jelas banget bilang bahwa kita ada di antroposen. Antroposen itu abad manusia, artinya masa depan bumi baik atau buruk kita yang menentukan gitu ya. Bukan cuma bukunya yang bagus banget menurut saya, websitenya yang dibuat khusus itu juga nyediain tambahan pengetahuan seabrek-abrek, mau bacaan, mau tontonan, bahan kampanye, itu semuanya ditaruh di situ. Bukunya sangat meyakinkan di bagian di bab kalau buku di bab kedua ya, jelasin detail skenario too little too late yang akan mengarahkan kita ke breakdown, kayak yang dinyatakan oleh modelnya limits to growth. Tapi juga sekarang kita berhadapan sama skenario kedua, giant leap, yang akan membuat kita breakthrough, membuat kita selamat kayak gitu. 5 kunci keselamatan bumi dan segala isinya atau turnaround
itu detailnya bagus banget. Saya kira ini karena apa? Karena yang ngarang 6 dewa dewi kayak gitu ya. Deskripsi tantangannya jelas, lebih jelas lagi deskripsi solusinya. Dan buat saya ini buku yang paling seimbang antara bicara urgensi dan bicara optimisme. Ada buku yang optimis tapi nggak ngasih kode bahwa waktu kita tuh mepet ya kayak gitu. Nah, ini bilang mepet tetapi juga ngasih tahu bahwa ini loh menu yang harus kita kita pergunakan untuk bisa selamat. Dan kita tahu ini semua. Ini mungkin dilakukan nggak banyak-banyak amat kok sebetulnya sumber daya yang dibutuhkan. Dan 15 rekomendasi kebijakan itu artinya rakyat harus memilih dan mendesak pemerintah ya untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan-kebijakan yang memihak pada skenario 2. Nah, sementara ini juga buku yang jelas banget bilang bahwa hanya bisnis yang regeneratif saja yang kompatibel dengan skenario 2. Bisnis regeneratif itu apa? Ini gambar udah berkali-kali saya munculin. Om Onte tadi bilang, bisnis yang regeneratif itu lawannya degeneratif. Bisnis konvensional, Onte tadi bilang, itu degeneratif. Memang ngerusak, kan kayak gitu. Dan kalau ada yang mulai memperbaiki, artinya less unsustainable, itu belum beneran sustainable. Sustainable itu baru kalau beneran nggak ngerusak. Kalau beneran nggak ngerusak, itu di tengah-tengah ternyata. Belum sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu kita perlu memperbaiki apa yang udah kita rusak di masa lalu. Jadi bisnis berikutnya, selain nggak ngerusak, itu adalah memperbaiki apa yang kita rusak di masa lalu. Tetapi itu juga belum memadai. Kenapa? Di tahun 2050, kita akan punya 9 miliar orang. Kalau kita harus memenuhi kebutuhan 9 miliar orang, itu nggak sama dengan apa yang sekarang kita punya, kayak gitu. Kalau kita jumlah air, kemudian jumlah kalau mutu udara seperti sekarang kayak gitu, ya itu akan berantakan hidup mereka. Kalau pendidikan masih kayak sekarang, kalau pendapatan masih kayak sekarang, mereka akan susah hidupnya. Karenanya kita perlu membalik situasi degeneratif di mayoritas bisnis itu jadi bisnis regeneratif yang sesuai sama tuntutan masa depan. Bukan bisnis yang rusak, tapi bukan juga cuma bisnis yang memperbaiki sesuai kondisi sekarang. Kita itu harus memperkaya bumi, lebih banyak air, lebih bersih mutu udaranya. Kita lebih memproduksi makanan lebih banyak gitu. Itu yang semua jadi pesan buku ini. Dan saya kira para penulis itu juga sekarang udah jelas banget ya memihak pada ide-ide bisnis regeneratif. Di tahun 2017 ada Hutchins dan Sanford ya. Bahkan buku The Regenerative Business itu adalah buku bisnis terbaik tahun 2018. Hutchins dan Storm nulis di tahun 2019. John Elkington bukunya udah pernah saya bahas, Green Swans di sini tahun 2020. Vasconcelos, De Vregler 2021 keluar. 2022 ada 2 buku, Hutchins dan Fisher. Wayne Fisher ini temannya yang nulis Dixon DeCleffe itu. Kemudian 2023 ini 2 buku yang terakhir ini saja yang belum saya baca. Baru saya tahu ada buku ini kira-kira minggu yang lalu, lagi saya pesen. Ada buku Working to Restore, tapi ada ringkasannya yang udah bisa dibaca. Kemudian The Next Economy MBA, itu buku yang baru keluar 23 yang lalu, 23 Mei. Jadi bukunya baru saya pesan. Tapi saya kira ini jelas banget menunjukin bahwa kita butuh beralih dari bisnis ke degeneratif, ke bisnis yang less unsustainable, yang hijau, ke yang sustainable beneran, ke restoratif, kemudian ke yang regeneratif. Saya berharap Om Onte bisa cerita lebih banyak soal bisnis yang regeneratif ini. Saya kira juga teman-teman di Tokopedia perlu menggeser terus-menerus gitu, menuntut ekosistemnya untuk beneran masuk ke yang restoratif kemudian regeneratif. Dan ini slide terakhir saya.
buat ngingetin kenapa kita perlu memelihara bumi, kenapa kita perlu memperkaya bumi, ya karena sesungguhnya bumi itu bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman dari anak cucu. Terima kasih. Terima kasih Mas Jalal. Sedikit terlewat waktunya, tapi lagi keren banget gitu ya. Jadi nggak tega banget kalau untuk di stop karena esensinya akan hilang.